Darel duduk gelisah di ruang tengah dengan remote televisi di tangan. Sedari tadi, tidak ada satu siaran pun menarik minatnya untuk ditonton. Ia dan Kezia baru saja selesai makan malam. Makan malam paling hening menurut Darel. Hanya terdengar suara dentingan sendok dan garpu. Darel juga tidak berkomentar sedikit pun tentang masakan Kezia yang menurutnya selera kampung itu. Harus ia akui, penampilan masakan Kezia memang kampungan, tapi rasanya luar biasa lezat dan pas di lidah. Awalnya Darel tidak berniat makan malam di rumah, namun rasa bosan untuk menyantap makanan di luar kembali melanda, membuatnya menyuruh Kezia memasak. Dari ruang tengah, Darel dapat mendengar suara dentingan piring yang sedang dicuci Kezia. Sebelumnya Darel memiliki pembantu, yang segera ia berhentikan setelah menikahi Kezia karena ingin mengerjai gadis itu dengan membebankan pekerjaan rumah tangga padanya. Namun sekarang, Darel tidak tahu ia harus menyesal atau bersyukur dengan keputusannya itu. Suasana antara dirinya dan Kezia sangat kaku, membuat rumahnya yang besar dan mewah terasa sangat sepi. Rasa sepi yang akhir-akhir ini sangat mengganggu. Mungkin jika ada pembantu, ia masih bisa mendengar suara obrolan mereka. Akhirnya Darel menekan tombol off pada remote televisi dan meraih kunci mobil. Jika lebih lama di rumah, Darel takut otaknya semakin tidak beres. Pasti akan ada pikiran-pikiran aneh. Entah itu merasa semakin sepi, atau makin memikirkan Kezia. Mentari pagi bersinar lembut menyinari tubuh Darel yang melangkah keluar dari mobilnya yang terparkir rapi di halaman kantor propertinya. Ia mendongak sejenak untuk menatap langit, lalu dengan langkah lebar menuju gedung kantor. Sambil melangkah menuju ruangannya, Darel mengangguk samar menerima sapaan pegawai-pegawainya. Begitu tiba di ruangannya, Darel segera menuju kursi di balik meja kerja. Baru saja ia menghenyakan diri di kursi, pintu terbuka tanpa diketuk. Darel sudah bersiap untuk marah, namun tiba-tiba bibirnya berhenti bergerak saat melihat satu sosok yang sangat ia kenal, sedang berdiri di depan pintu dengan senyum lebar. "Raymond?" Sapa Darel tak percaya. Ia berdiri dan mengitari meja, menyambut seorang pria bertubuh tak kalah gagah darinya dengan wajah sangat tampan. Dia adalah Raymond, sepupunya yang sejak lama tinggal di luar negeri. "Apa kabar, Darel?" tanya Raymond sambil mengulurkan tangan dengan senyum lebar masih menghiasi wajah. Darel menyambut uluran tangan Raymond dan mereka berjabat ala pria dengan tangan bertaut erat. "Aku baik. Angin apa yang membawamu kembali ke tanah air? Kupikir aku akan menerima undangan pernikahanmu dengan wanita bule sebentar lagi." Goda Darel sambil mempersilakan Raymond duduk di sofa yang ada di ruangannya. "Aku hanya sedang jenuh, ingin berlibur sejenak." Raymond duduk di salah satu sofa. Darel menyusul duduk di depannya. "Kalau begitu tinggal di rumahku saja. Aku punya banyak kamar kosong." "Ide yang sangat menarik," sambut Raymond dengan senyum lebar yang makin membuatnya terlihat tampan. Darel ikut tersenyum, dan keduanya mulai bercerita ditemani 2 gelas kopi dan kudapan. Kezia baru saja selesai membersihkan rumah saat terdengar suara deru mobil memasuki halaman. Sambil menghapus keringat yang membasahi keningnya, ia berjalan menuju pintu. Sungguh Kezia sangat lelah hari ini. Rumah Darel terlalu luas. Kenapa Darel tidak mengupah pembantu? Ia harus bekerja keras membersihkan rumah sebesar ini sendirian. Pernah terbesit rasa heran di dalam hati Kezia mengingat Darel tidak memiliki pembantu. Apakah selama ini ia sendiri membersihkan rumahnya? Tapi tentu saja Kezia tidak berani bertanya. Atau ia akan mendapat bentakan keras dari Darel yang terlihat sangat tidak menyukainya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Kezia membuka pintu. Seketika matanya terbeliak saat melihat 2 sosok pria tampan berdiri di depannya. Kezia tersenyum salah tingkah. Menyesal tidak merapikan diri lebih dulu sebelum membuka pintu. Lihat saja penampilannya saat ini. Mengenakan baju tidur yang mulai lusuh dengan rambut yang dijepit seadanya. Bahkan anak-anak rambut terlihat menempel di leher dan keningnya yang berkeringat. Salah satu pria itu tersenyum ramah. Kezia membalasnya dengan anggukan sopan.
Ayo masuk, Ray, ajak Darrell pada sepupunya, tanpa mengacuhkan Kezia yang berdiri kaku. Ia melangkah masuk ke dalam rumah dan segera duduk di sofa ruang tamu. Sekali lagi Raymond tersenyum ramah pada Kezia, lalu melangkah masuk menyusul Darrell. Gadis itu siapa? Tanya Raymond penasaran sambil duduk di sofa berseberangan dengan Darrell. Darrell melirik sekilas pada Kezia yang juga meliriknya. Pembantu, jawab Darrell ketus. Sengaja menjawab dengan jawaban seperti itu karena di hatinya masih bersisa rasa kesal yang ia sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Karena Kezia ada di rumah ini, atau karena kemarin Kezia pergi tanpa pamit. Ia merasa tidak dihormati sebagai seorang suami. Kezia yang mendengar jawaban Darrell, terdiam dengan hati perih bagai tertusuk belati. Segitu memalukannyakah dirinya hingga Darrell tidak mau mengakuinya sebagai istri? Kezia tahu diri. Darrell adalah pria metropolitan, sukses, tampan dan kaya. Tentu saja ia malu dengan wanita seperti dirinya yang tak lain adalah gadis desa, yang hanya bisa memakai bedak bayi dan lipstik murahan. Tidak pandai memakai make up apapun lagi selain kedua jenis kosmetik itu. Oh, Raymond mengangguk-angguk tanda mengerti, lalu menatap Kezia sejenak. Dia cantik, kata Raymond lagi. Darrell menatap Raymond tak percaya. Ia tidak terima sama sekali akan pendapat sepupunya. Kezia cantik. Dilihat dari sudut mana? Kezia sama sekali tidak pandai berdandan. Lihat saja sekarang, rambutnya berantakan, pakaiannya lusuh. Selain karena tidak mau pernikahannya diketahui orang lain, penampilan Kezia juga membuat Darrell malu mengakuinya sebagai istri. Apa kata dunia? Seorang Darrell yang tampan, kaya dan sukses, beristrikan gadis desa. Tanpa sadar, Darrell mengernyit. Entah mengapa, ada sedikit rasa tidak senang di hatinya saat mendengar pujian Raymond. Apa kata-kata itu menandakan Raymond tertarik pada Kezia? Apa sepupunya itu sudah bosan melihat wanita cantik? Hingga melihat Kezia yang masih polos dan alami, langsung membuatnya suka. Istilah lainnya bagi orang bule, Kezia itu eksotis. Kezia yang mendengar kalimat Raymond hanya mendesah pilu dalam hati. Apakah pria tampan yang dipanggil Ray oleh Darrell itu juga memiliki sifat yang sama dengan Darrell? Raymond bukan memuji, tapi justru mengejek. Dengan langkah lesu, Kezia menuju dapur. Begitu tiba di dapur, ia hanya berdiri dan bengong. Bingung harus menyuguhi minuman apa untuk Darrell dan tamu itu. Masih jelas diingatannya kemarahan Darrell akan kopi buatannya beberapa hari lalu. Alangkah memalukan bila hari ini Darrell memarahinya lagi di depan tamu itu. Akhirnya Kezia memilih membuat kopi kemasan. Takarannya pasti pas dan Darrell tidak mungkin marah. Jadi mana kamarku? Aku lelah sekali, kata Raymond sambil menguap. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka baru saja pulang dari makan malam di restoran dan sekarang sedang duduk di teras. Ayo kutunjukkan, kata Darrell sambil mengajak Raymond masuk ke dalam rumah. Suasana rumah terlihat sepi dan hening. Pasti Kezia sudah tidur jam segini. Sedikit perasaan tidak suka kembali menyapa hati Darrell. Kezia bahkan sekarang tidak mau menunggunya lagi. Ia tadi sengaja mengajak Raymond makan malam di luar karena malu bila sepupunya itu mengkritik masakan Kezia yang tampilannya sangat kampungan. Raymond sudah terlalu lama tinggal di luar negeri. Pasti lidahnya sudah terbiasa dengan masakan barat. Darrell mengajak Raymond naik ke lantai 2, karena di lantai dasar rumahnya tidak tersedia kamar tamu. Ini kamarmu, kata Darrell sambil membuka pintu kamar tamu yang berada tepat di samping kamar Kezia. Itu kamar siapa? Tanya Raymond saat melihat sedikit biasan cahaya dari bawah pintu pada kamar di sebelahnya. Kezia, jawab Darrell singkat. Wow, pembantumu mendapat kamar istimewa, hah? Goda Raymond sambil melirik sekilas ke kamar Kezia. Karena aku tak punya kamar khusus pembantu, jawab Darrell tak acuh. Selamat istirahat, kata Darrell lagi. Setelah kepergian Darrell, Raymond mengangkat bahu dan melangkah masuk. Darrell menggeliat di atas ranjang dan membuka sedikit matanya. Ia terbangun bukan karena kamarnya sudah terang oleh cahaya matahari,
namun terdengar suara obrolan yang samar-samar, juga suara tawa kecil. Daryl bangun dan duduk di sisi ranjang, berusaha mengumpulkan kesadarannya. Suara obrolan itu makin jelas terdengar. Tanpa mencuci muka terlebih dulu, Daryl keluar dari kamar. Ia mencari sumber suara. Seketika dadanya bergelombang melihat bagaimana akrabnya Raymond dan Kezia di ruang makan. Kezia terlihat duduk berseberangan dengan Raymond yang sedang mengunyah makanan. Seperti menyadari kehadirannya, Raymond menoleh dan tersenyum lebar. "Halo Bung, baru bangun?" tanya Raymond basa-basi. Daryl mencibir kecut. Ia melirik Kezia yang terlihat menatapnya tanpa bersuara. Daryl mendengus pelan dan mengumpat dalam hati. Berani sekali Kezia duduk berdua di ruang makan dengan pria lain. "Nasi goreng buatan Kezia enak sekali," kata Raymond sambil menyuap nasi goreng ke dalam mulutnya. Daryl menatap piring di atas meja makan. Tanpa sadar, ia mengumpat kecil dan membuat Raymond dan Kezia menatapnya penuh tanya. Tahu keduanya menatap ingin tahu atas umpatannya barusan. Akhirnya Daryl memilih kembali ke kamar untuk mendinginkan hatinya yang panas dengan air dingin. Sambil melangkah ke kamar mandi, Daryl mengusap rambutnya dengan bingung. Entah mengapa ia merasa kesal melihat Raymond menyantap masakan Kezia. Selama ini Kezia bahkan tidak pernah membuatkan sarapan untuknya. Atau sebenarnya, Kezia membuatkannya, tapi ialah yang terlalu arogan dan tak pernah menggubrisnya. Hati Daryl tiba-tiba berkhianat. Kenapa ia harus merasa marah pada Raymond dan Kezia? Raymond tidak seperti dirinya. Dia terlihat sangat tulus pada Kezia, mau berteman meski ia memperkenalkan Kezia sebagai pembantu. Daryl mendesis kesal, lalu memutar keran shower dan mulai meresapi dinginnya siraman air di kepalanya. Setelah makan siang, Kezia dan Raymond duduk santai di teras rumah. Kehadiran Raymond membuat kesedihan Kezia sedikit terobati. Kesepian hatinya mulai berkurang. Kezia tahu dari Raymond bahwa dia adalah sepupu Daryl. Yang membuat Kezia senang adalah sikapnya yang sangat berbeda dengan Daryl. Raymond tidak sombong dan sangat baik. Meskipun Daryl memperkenalkannya sebagai pembantu, tapi Raymond sama sekali tidak memandang rendah. "Kak Raymond tidak kerja?" tanya Kezia polos saat mereka mengobrol, dan Raymond mengatakan akan tinggal beberapa waktu bersama mereka. "Cukup panggil aku Raymond Kezia. Aku punya usaha sendiri. Saat aku berlibur seperti ini, ada pegawai kepercayaanku yang bisa kuandalkan," kata Raymond sambil menyesap teh hijau yang Kezia sajikan untuknya. Kezia mengangguk-ngangguk tanda mengerti. Sebenarnya ia sama sekali tidak mengerti apa bisnis Raymond. Tapi untuk apa bertanya? Gadis lulusan sekolah menengah atas dari desa sepertinya pasti tidak mengerti apa-apa. "Kamu berasal dari mana, Kezia?" tanya Raymond sambil menatap Kezia dalam-dalam. Kezia tersenyum tipis. Ia menyebut nama desanya. "Wah, desa. Pasti asri sekali. Kapan-kapan aku ingin ke sana." "Yang benar?" tanya Kezia tak percaya dengan mata berbinar senang. Raymond sangat berbeda. Daryl saja yang sudah menjadi suaminya tak pernah peduli. Raymond mengangguk. "Aku sudah terlalu lama tinggal di kota di luar negeri. Sesekali aku ingin merasakan suasana desa." Tanpa sadar, Kezia bertepuk tangan kecil. Sikap anak-anak yang masih ada dalam dirinya mencuat ke permukaan dan membuat Raymond tersenyum senang. Kezia begitu baik dan lugu. Daryl baru saja selesai menonton di ruang tengah saat mendengar suara obrolan di lantai atas. Ia memasang telinga baik-baik, dan suara itu makin terdengar jelas. Ada gelak tawa Raymond dan Kezia bersaut-sahutan. Seketika nafas Daryl memburu. Sejak kapan mereka mengobrol? Mungkin sudah lama. Hanya saja ia tidak mendengar karena sejak tadi menonton televisi. Setengah berlari, Daryl menapaki anak tangga ke lantai atas. Saat tiba di anak tangga teratas, ia menatap kurang suka pada Raymond dan Kezia yang sedang berdiri di depan pintu kamar masing-masing dengan posisi saling berhadapan. Menyadari kehadirannya, keduanya menoleh.
Sedikit rasa sesal menyapa hati Daryl karena telah memberi Raymond kamar di samping kamar Kezia. Harusnya ia mengajak Raymond tidur di kamarnya. "Kalian sedang apa?" tanya Daryl kaku dan menatap keduanya silih berganti sambil mendatarkan ekspresi wajah. Raymond tersenyum lebar menatap Daryl. "Aku mau turun ke lantai bawah mengambil minuman, dan kebetulan Kezia juga keluar dari kamar. Jadi kami mau ngobrol sebentar," jelas Raymond sambil melirik Kezia. Kezia hanya menunduk tanpa memberi penjelasan apapun. "Saya masuk dulu," kata Kezia sopan. "Selamat malam," lanjutnya sambil mengangguk pada Raymond dan Daryl. Lalu masuk ke kamar. Daryl menatap tubuh Kezia yang menghilang di balik pintu. Lalu ia menatap Raymond sejenak. "Ayo, katanya mau minum," ajak Daryl pada Raymond. "Aku baru ingat, di kamarku ada sebotol air mineral," kata Raymond sambil tersenyum lebar. "Aku pamit istirahat. Selamat malam, Daryl," lanjut Raymond lagi. Daryl menatap Raymond yang menghilang di balik pintu penuh selidik. Jadi benarkah pertemuan Raymond dan Kezia di depan pintu ini hanyalah kebetulan semata? Kenapa Raymond seolah hanya mencari cara untuk bisa terus-menerus berbincang dengan Kezia? Dengan perasaan gelisah, Daryl menuruni anak tangga. Ia ingin ke kamar Kezia dan memperingatkannya agar menjaga diri dari Raymond. Tapi sungguh ia gengsi. Bukankah ia sendiri yang menolak Kezia mentah-mentah? Jadi untuk apa lagi menjaganya? Daryl bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah mandi dan berpakaian lengkap untuk ke kantor, ia duduk di ruang makan. Tidak lama kemudian, terlihat Kezia memasuki ruang makan. Ia mengenakan baju kaos yang terlihat sedikit lusuh. Rambutnya sudah tersisir rapi dan dijepit dengan penjepit rambut berwarna merah. Paha putih mulusnya terpampang indah di balik celana pendek murahan yang ia kenakan. Entah mengapa, seketika dada Daryl berdesir melihat betapa halus dan mulusnya betis dan paha Kezia. Pikiran-pikiran liar mulai memenuhi kepalanya. Tanpa bersuara, Kezia terlihat mengisi teko listrik dengan air dan memanaskannya. Dia sama sekali tidak menyapa, membuat Daryl sedikit gusar. Sebenarnya beberapa kali Kezia masih berusaha beramah tamah dengannya. Tapi ia sendirilah yang selalu bersikap tak acuh pada gadis itu. Dan mungkin saja, sikapnya itu membuat Kezia tidak lagi berani menegurnya. "Pagi Kezia, Daryl." Suara sapaan Raymond membuyarkan lamunan Daryl. Ia mengangkat wajah dan melihat penampilan Raymond yang sangat segar. Mata hitamnya terlihat berbinar. Wajahnya begitu bersih dengan rambut tersisir rapi. Baju tanpa lengan yang ia kenakan membuat tubuh berototnya terlihat sangat menawan. Aroma sabun mandi dan sampo menguar ke sekitar. Tanpa sadar, Daryl mendengus kurang senang. Mengapa baru sekarang ia merasa ketampanan Raymond sebagai ancaman? Sepupunya memang sangat memesona. Bisa saja Kezia jatuh hati padanya, bukan? "Hai, pagi," sapa Kezia pada Raymond dengan senyum manis. Perut Daryl seketika melilit menahan rasa tidak senang melihat keakraban itu. Bagaimana mungkin Kezia bisa memberi senyum semanis itu pada Raymond sedang pada dirinya Kezia sangat kaku. "Pagi ini kita sarapan apa, Kezia?" tanya Raymond sambil menghampiri Kezia dan berdiri di sisinya. Terlihat sama sekali tak peduli kalau sejak tadi Daryl belum membalas sapaannya. Perbuatan Raymond itu sontak membuat dada Daryl bergemuruh menahan rasa tidak senang yang ia sendiri tidak tahu penyebabnya. "Kamu mau makan apa?" tanya Kezia balik bertanya dengan senyum manis masih menghias bibir. "Aku suka nasi goreng buatanmu, Kezia. Sangat enak," puji Raymond lagi sambil menatap Kezia dalam-dalam dengan senyum menawan. "Baiklah, kalau begitu akan kubikinkan nasi goreng." Daryl yang melihat adegan yang terlalu mesra itu, mendengus jengkel. Tanpa berusaha menutupi rasa tidak senangnya, ia bangun dan meninggalkan ruang makan. Mungkin memang sudah takdirnya harus sarapan di luar dibandingkan di rumah dan dilayani istri sendiri. Kezia sama sekali tak peduli padanya dan hanya memerhatikan Raymond saja. Seketika Daryl memijit kepalanya.
Kesadarannya tersengat. Istri. Sejak kapan ia mengakui bahwa Kezia istrinya? Mengapa ia jadi sering mengatakan status itu? Pasti ia sedang berada dalam kondisi stres tinggi akibat banyaknya pekerjaan di kantor, hingga otaknya sudah tidak bekerja dengan benar. Dengan hati gelisah dan sedikit kecewa, Darrell meraih tas kerja berikut kunci mobilnya dan berjalan keluar. Teriakan Raymond padanya sama sekali tidak ia acuhkan. Satu-satunya hiburan Kezia di saat senggang adalah menonton televisi. Dan siang ini, ia sedang berlinang air mata menonton drama Korea yang terkenal melankolis itu. Tisu demi tisu diraihnya untuk menghapus air mata. "Hei, kenapa menangis?" tanya Raymond sambil duduk di dekat Kezia. Kezia tersentak dan sontak menoleh ke samping. Raymond tersenyum tipis dan menyentuh pipi Kezia untuk menghapus air matanya. Dada Kezia seketika berdebar. Seumur hidup, ia belum pernah disentuh oleh pria manapun. Dengan sopan, ia menyingkirkan tangan Raymond dari wajahnya, lalu menggeser tubuh agar sedikit menjauh. "Kamu kenapa menangis?" tanya Raymond lagi. Ia menatap Kezia dalam-dalam. Kezia berusaha tersenyum meski terlihat kaku. Aku menonton film itu," kata Kezia sambil menunjuk layar televisi. Raymond mengikuti arah jari Kezia dan seketika ia tergelak kecil. Kezia, bisa-bisanya kamu menangis hanya karena film cinta seperti itu?" kata Raymond sambil menggelengkan kepala dengan senyum tak lepas dari wajah. Wajah Kezia memerah, lalu tersenyum malu. "Sudah, kamu segera siapkan diri, kita jalan-jalan," kata Raymond lagi. "Jalan-jalan?" tanya Kezia sambil menatap Raymond dengan mata indahnya yang berkaca-kaca. Raymond mengangguk. "Benar, aku ingin mengajakmu jalan-jalan." Tapi, Kezia terlihat ragu. Bagaimana jika nanti Darrell pulang dan marah saat mendapati ia tidak ada di rumah? "Sudah, jangan takut, nanti aku yang minta izin sama Darrell," kata Raymond lagi. Kezia masih terlihat ragu, namun Raymond tersenyum meyakinkan, membuat Kezia mengangguk dan beranjak untuk bersiap diri.